Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Salvi. Saya di sini sebagai moderator dan saya membawa rekan-rekan saya yaitu Salsa sebagai pemateri 1 dan Rubes sebagai pemateri 2 dan Resi sebagai pemateri 3. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang hasil survei lapang kami yang berjudul Laporan Analisis Usaha Tani Sawi Hijau di Kecamatan Jati Agung. Baiklah, kami akan langsung membahas yaitu untuk pemateri 1 kepada Salsa kami persilakan. Oke, yang pertama pendahuluan, sawi merupakan sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun dan bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis sawi, yaitu sawi hijau, sawi putih, dan sawi huma. Pada survei kali ini, kami menganalisis sawi hijau. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Survei kami laksanakan di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 23 sampai 26 Maret 2023. Kami menggunakan metode survei kuesioner, yaitu dengan cara wawancara secara langsung kepada petani berdasarkan pertanyaan yang sebelumnya telah kami buat. Nah, kuesioner ini nantinya akan menjadi data primer kami. Kemudian data sekunder kami peroleh dari instansi atau lembaga terkait. Selanjutnya ada tabel karakteristik responden, yaitu umur rata-rata responden 30-50 tahun. Kemudian pendidikannya, dari 20 responden itu ada 9 responden dengan pendidikan terakhir SD, 6 responden dengan pendidikan terakhir SMP, dan 5 responden dengan pendidikan terakhir SMA. Kemudian untuk luas lahan rata-ratanya yaitu 787 meter persegi. Kemudian ada tabel biaya input. Di sini terdapat keterangan bahwa benih dengan rata-rata jumlah yang digunakan 47 gram dan harga rata-ratanya Rp31.730. Pupuk kandang dengan rata-rata jumlah yang digunakan 18,6 kg dengan harga rata-rata Rp22.250. Urea 5,5 kg dengan harga rata-rata Rp66.950. Kulakron yang digunakan yaitu 8,3 mili dengan harga rata-rata Rp84.571. NPK dengan rata-rata jumlah yang digunakan 5 kg, harga rata-ratanya adalah Rp52.500, emasen 5 mili dengan harga rata-rata Rp2.400, kemudian manuver 6 mili dengan harga rata-rata Rp2.100, Starban 6 mili dengan harga rata-rata Rp2.100, pestisida alami 6 mili dengan harga rata-rata Rp25.000, kemudian Janet 15 gram dengan rata-rata harganya itu Rp400. Nah, total biaya rata-rata input atau total rata-rata biaya inputnya yaitu Rp290.001. Kemudian pada biaya tetap terdapat beberapa alat-alat yang digunakan oleh petani dengan harga rata-rata cangkul dari 20 responden itu Rp129.842, harga gembor dari 20 responden itu rata-ratanya Rp57.306, tank sprayer Rp399.517, dan garu itu rata-ratanya Rp31.933. Kemudian total biaya tetapnya dari 20 responden yaitu Rp618.598. Kemudian terdapat tabel biaya tenaga kerja. Kenapa pada tabel ini terdapat jumlah HOK? Ini karena petani di sana rata-rata menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Nah, untuk jumlah total HOK-nya dari mulai pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, penyulaman, pemupukan 1, 2, dan 3, pengendalian gulma, pengendalian hama, dan panen, itu total HOK-nya 11,72. Biaya rata-rata dari awal pengolahan lahan sampai panen itu Rp783.285,95. Kemudian pada tabel penerimaan terdapat keterangan bahwa total produksi rata-rata yaitu 1.278 ikat dengan harga Rp1.904.000. Nah, keuntungan yang didapat dari penerimaan tersebut yaitu Rp485.942.
Diperoleh RC rasio dan BC rasio sebagai berikut. RC 1,34 dan BC 0,34. RC ini diperoleh dari hasil TR atau penerimaan dibagi dengan TC, yang dimana jika RC lebih dari 1, ini berarti usaha termasuk layak atau bisa diteruskan, dapat menguntungkan. Dan BC 0,34 ini merupakan hasil dari keuntungan dibagi dengan TC, di mana jika BC lebih dari 0, ini usaha dianggap menguntungkan. Selanjutnya, peran kelembagaan. Kelembagaan petani meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, dan koperasi. Kebijakan pemberdayaan kelembagaan tani yaitu pertama, petani diberi kebebasan dalam pemilihan komoditas, unggulan dan jenis usaha taninya. Kedua, meningkatkan kemandirian petani dan kelompok tani. Ketiga, satu gabungan kelompok tani dalam satu desa untuk mendukung kebijakan satu desa satu komoditi. Yang keempat, pembentukan kelembagaan petani dalam kurung kelompok tani dan gabungan kelompok tani harus mengacu pada prinsip dari oleh untuk petani. Kemudian peranan inovasi terhadap pengembangan pertanian. Pengembangan pertanian Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan didukung oleh adanya penyuluh pertanian. Adapun peran penyuluhan pertanian sebagai berikut. 1. Penyuluh berperan sebagai fasilitator. Kedua, peran penyuluh sebagai motivator. Ketiga, peran penyuluh sebagai komunikator. Kesimpulannya, berdasarkan survei usaha tani yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha tani di Kecamatan Jati Agung masih menggunakan cara tradisional. Kedua, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu para petani mengandalkan anggota keluarga, dan untuk sistem pertanian di Kecamatan Jati Agung adalah pertanian milik keluarga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada beberapa dokumentasi di saat kami melakukan survei lapang. Baiklah, selesainya presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.